Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah kasus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alni Nur Handayani dengan NIM 134 dan ada teman saya yang bernama Ratih Ramawati dengan NIM 143 dan Erina Napla dengan NIM 155. Mengambil kasus prostitusi online, perilaku penyebabnya faktor ekonomi, pelakunya sekelompok remaja dan dewasa, berlokasi di Jalan Cipanas, RT 03, RW 11, Desa Gadong, Kecamatan Pancet, Kabupaten Cianjur. Untuk perilaku lamanya terjadi 2 tahun, upaya yang dilakukan adanya pengaduan warga yang menolak kepada polisi hingga terjadinya razia. Untuk periode pengamatan atau wawancara, pengamatan dan pencarian informasi tanggal 9 Oktober 2021. Untuk narasumber atau wawancaranya tidak ada dan alasan perilaku tersebut terjadi. Yang pertama, faktor ekonomi yang semakin sulit membuat para pelaku ini melakukan pekerjaan yang tidak halal agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kurangnya informasi pekerjaan, tidak adanya etika, tidak mempunyai soft skill sampai akhirnya ditolak pekerjaan. Yang ketiga, malas untuk mencari pekerjaan dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti pekerjaan prostitusi online ini. Nah, ini dokumentasi yang kami ambil di lokasi tersebut. Penggunaan, kalayak, dan tujuannya. Tujuan kampanyenya terbebas dari prostitusi online dan nama Kampung Gadong bersih kembali. Untuk target audiens, wanita, remaja, dan dewasa yang terlibat dalam prostitusi online. Behaviornya tidak terjerumus lagi dalam bisnis prostitusi online dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif. Untuk knowledge objektifnya, untuk membantu memberikan penyuluhan mengenai resiko kehamilan tidak terencana. Untuk briefing objektifnya itu, tanpa pengetahuan mengenai seks bebas, bisa saja para pelaku terkena penyakit HIV atau AIDS. Untuk tujuan dan sasarannya, tujuannya terbebas dari prostitusi online dan nama Kampung Gadong kembali bersih. Untuk perilakunya, apa yang kita inginkan ke mereka lakukan. Pengetahuannya, apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka akan bertindak. Dan keyakinannya, hari apa yang akan diyakini sebelum mereka akan bertindak. Untuk objektif, tujuannya dalam perilaku tidak terjerumus lagi dalam bisnis prostitusi online dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif. Nah, untuk pengetahuan dalam tujuannya, untuk membantu memberikan penyuluhan mengenai resiko kehamilan tidak terencana. Dan untuk keyakinan dalam tujuannya, tanpa pengetahuan mengenai seks bebas, bisa saja para pelaku terkena penyakit HIV atau AIDS. Untuk goals atau sasarannya dalam perilaku meningkatkan produktivitas para wanita remaja dan dewasa pelaku prostitusi online. Untuk pengetahuan dalam sasarannya, meningkatkan pengetahuan mengenai resiko kehamilan tidak terencana. Dan untuk keyakinannya, meningkatkan kepercayaan para wanita pelaku prostitusi online bahwa seks bebas dapat menyebabkan penyakit HIV atau AIDS. Kalayak sasaran tentang persaingan, perilaku yang diinginkan terbebas dari bisnis prostitusi online, perilaku bersaingnya terbiasa melayani pria pemesan jasa prostitusi online. Nah, untuk manfaat yang dipersepsikan, terhindar dari kehamilan tidak terencana dan risiko penyakit HIV atau AIDS. Nah, untuk perilaku bersaingnya, saya tidak akan hamil karena memakai pelindung. Nah, untuk manfaat lain yang dirasakan, situs prostitusi online dapat dialihkan menjadi situs pemberian informasi ataupun situs pembelajaran. Nah, untuk perilaku bersaingnya, situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi online
Untuk hambatan biaya yang dipersepsikan mengingat bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa. Nah, untuk perilaku bersaingnya itu dengan melakukan bisnis prostitusi online dapat menghasilkan uang yang banyak. Untuk persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan, untuk perilaku yang diinginkan memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Untuk perilaku bersaing, susahnya memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji yang sesuai. Pendekatan 4 taktik. Perilaku yang diinginkan menjadi 2, meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya atau hambatan. Nah, untuk perilaku bersaing, mengurangi manfaatnya, taktik A, meningkatkan pengalihan situs prostitusi online untuk menjadi situs pembelajaran informasi ataupun situs pembelajaran. Untuk mengurangi situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi online. Untuk taktik B, mengurangi tingkat kehamilan tidak terencana dan penyakit HIV atau AIDS meskipun memakai pelindung untuk mencegah kehamilan, mengurangi pelayanan pria pemesan jasa prostitusi online. Nah, untuk meningkatkan biaya atau hambatan, taktik C, meningkatkan pengalihan situs prostitusi online untuk menjadi situs pemberian informasi ataupun situs pembelajaran yang meningkatkan perolehan informasi mengenai pekerjaan yang lebih layak. Untuk taktik D, yaitu mengurangi persepsi bahwa dengan melakukan bisnis prostitusi online dapat menghasilkan uang yang banyak dengan cepat dengan meningkatkan kesadaran bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa. Produk sosial marketing. Salah satu masalah sosial yang sudah mengglobal saat ini adalah masalah seks bebas yang banyak terjadi pada kalangan remaja. Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas di kalangan remaja, di antaranya kehamilan tidak terencana dan penyakit menular seksual yaitu HIV atau AIDS. Bahkan di Kampung Gadok, seks bebas telah menjadi mata pencaharian. Oleh karena itu, kami membentuk kegiatan pemasaran sosial untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya seks bebas, kehamilan tidak terencana, dan penyakit HIV atau AIDS di kalangan remaja. Seks bebas dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan luar dan salah pilihnya seseorang terhadap lingkungan tempatnya bergaul. Selain itu, kami mengadakan pelatihan vokasi untuk mendapatkan hard skill dan soft skill sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau bahkan membuka usaha sendiri. 3 tingkatan produk. Yang pertama ada produk inti atau manfaat. Mendapat pengetahuan mengenai kegiatan seks bebas, kehamilan tidak terencana, dan penyakit HIV atau AIDS yang mungkin timbul. Yang kedua, mendapatkan soft skill dan hard skill. Selanjutnya ada produk aktual atau perilaku. Yang pertama mengikuti kegiatan penyuluhan, yang kedua mengikuti kegiatan pelatihan vokasi. Selanjutnya ada produk tambahan atau objek dan layanan tangibles. Yang pertama ada sertifikat penyuluhan dan yang kedua mendapatkan sertifikat keahlian. Jenis biaya. Yang pertama ada biaya moneter. Yang pertama ada biaya persiapan, pembuatan proposal. Yang kedua biaya ATK dan peralatan pendukung pelatihan. Yang ketiga biaya untuk narasumber dan pelatih. Yang keempat biaya konsumsi. Yang kelima biaya dokumentasi. Yang keenam biaya lain-lain yang tidak terduga. Selanjutnya ada biaya non-moneter. Yang pertama, pencarian narasumber dan pelatih yang sesuai. Yang kedua, memaparkan materi. Yang ketiga, mendengarkan materi. Yang keempat, menyusun rangkaian acara. Dan yang kelima, mengevaluasi acara. Strategi manajer perusahaan nirlaba dengan beberapa cara. Yang pertama, mengurangi biaya. Membuat kampanye di sosial media dan kegiatan penyuluhan diadakan secara daring dan membagikan materi melalui soft copy. Yang kedua, meningkatkan manfaat. Ada mendapat pengetahuan mengenai kegiatan seks bebas, kehamilan tidak terencana, dan penyakit HIV atau AIDS yang mungkin timbul. Dan mendapat keterampilan berupa hard skill maupun soft skill. Saluran distribusi. Dalam kasus ini, kami menggunakan saluran tingkat 0 dengan produsen penyelenggara kegiatan penyuluhan, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan penyelenggara pelatihan vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan. Konsumen utama yaitu wanita, remaja, dan dewasa yang terlibat dalam prostitusi online.
Proses saluran distribusi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan tema seks bebas, kehamilan tidak terencana, dan penyakit seksual HIV atau AIDS yang akan dilaksanakan secara tatap muka, langsung dihadiri oleh para peserta di tempat yang sudah disediakan panitia dan menyimak materi yang dipaparkan oleh narasumber. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelatihan vokasi yang akan dilaksanakan secara tatap muka, langsung dihadiri oleh para peserta di tempat yang sudah disediakan, agar para peserta dapat melakukan praktik secara langsung setelah menyimak materi serta demonstrasi dari pelatih. Perencanaan promosi menciptakan pesan. Yang pertama, pesan utama. Jangan terlibat dalam bisnis prostitusi online dalam mencoba seks bebas. Yang kedua, target audience. Wanita remaja dan dewasa yang terlibat dalam prostitusi online karena tuntutan ekonomi yang semakin sulit, sehingga membuat para pekerja melakukan pekerjaan yang tidak halal agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga karena kurangnya kemampuan dan keterampilan, sehingga selalu ditolak dalam melamar pekerjaan. Tujuan komunikasi, yang mana terbagi menjadi 3, dan yang pertama yaitu mengetahui, di mana kecanduan dapat terjadi pada siapapun yang mulai mencoba seks bebas. Oleh karena itu, kami membantu memberikan penyuluhan mengenai seks bebas dan risiko yang didapat dari perilaku tersebut. Dan ini tergolong ke dalam knowledge objektif. Kemudian yang kedua yaitu untuk dipercaya, di mana penyakit yang berhubungan dengan seks bebas dan bahaya kecanduan terus-menerus akan mengakibatkan HIV atau AIDS serta kehamilan tidak terencana, dan ini tergolong ke dalam belief objektif. Kemudian yang ketiga harus dilakukan, yang mana yang harus kita lakukan yaitu tidak terjerumus lagi dalam bisnis prostitusi online, menolak untuk mencoba seks bebas, dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif, di mana ini juga tergolong ke dalam behavior objektif. Poin keempat yaitu manfaat yang dijanjikan. Anda akan mendapatkan pengetahuan mengenai seks bebas agar terhindar dari kehamilan tidak terencana dan risiko penyakit HIV atau AIDS atau penyakit lainnya. Selain itu juga dapat mendapatkan hard skill dan soft skill untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kemudian poin kelima yaitu dukungan untuk janji, yang mana ini untuk mendukung manfaat dari nomor 4. Yang pertama ada kisah nyata dari orang-orang yang melakukan seks bebas terlarang. Kemudian yang kedua ada kisah kehilangan masa depan karena melakukan seks bebas terlarang. Yang ketiga ada kisah kehilangan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat sekitar karena menyebabkan kegaduhan di sekitar tempat tinggal warga. Kemudian yang keempat, ada fakta nyata dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dari Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian poin keenam yaitu pembukaan. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada menjelajahi internet dengan mengunjungi web atau akun media sosial yang membahas seputar seks bebas, apa bahaya serta dampak yang ditimbulkan. Mengunjungi akun media sosial mengenai pelatihan vokasi, apa saja jenis dan macam pelatihan dan segala informasi yang dapat diperoleh mengenai pelatihan. Kemudian berbicara dengan teman, yang mana di sini itu dapat membahas dampak negatif yang seharusnya dihindari dari perilaku seks bebas, membahas dampak yang timbul untuk warga sekitar Kampung Gadog, dan juga membahas mengenai manfaat dan keuntungan yang diperoleh jika mengikuti kegiatan pelatihan vokasi. Kemudian poin ketujuh yaitu penentuan posisi. Orang-orang yang melakukan seks bebas akan merugikan kesehatan dan masa depan mereka sendiri. Masukan tambahan dengan adanya sesi curah pendapat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dari Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis utama media pemasaran sosial. Yang A ada iklan, dapat berupa media berbayar dan pengumuman layanan publik tidak berbayar. Itu terdapat 2, siaran dan cetak, di mana siaran ini adalah internet dan media sosial, yaitu digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat diakses dengan mengunjungi akun media sosial yang dibuat khusus untuk mempromosikan kegiatan penyuluhan dan pelatihan vokasi. Kemudian ada iklan cetak, itu berupa mading Kampung Gadog, untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan penyuluhan dan pelatihan vokasi. Kemudian
Poin B ada hubungan masyarakat, di mana kami mengadakan acara khusus yaitu penyuluhan bertemakan seks bebas dan pelatihan vokasi. Kemudian ada poin C, bahan cetak berupa brosur, yang mana brosur ini akan dibagikan kepada target audiens yang berisikan informasi mengenai kegiatan penyuluhan dan pelatihan vokasi. Selanjutnya, poin D yaitu barang promosi khusus, yang mana menggunakan smartphone dan aplikasi. Di sini terdapat akun media sosial yang dibuat khusus untuk mempromosikan kegiatan penyuluhan dan pelatihan vokasi di Kampung Gadog. Dapat dikunjungi pada akun Instagram @newgadogbetter, yang mana akun ini akan selalu mengupdate berita-berita terbaru mengenai kegiatan penyuluhan dan pelatihan vokasi. Kemudian ada barang sementara yaitu stiker, yang mana bertemakan Say No to Free Sex, dan ada item fungsionalnya ala tulis kantor. Kemudian poin E yaitu tanda-tanda dan tampilan berupa tanda dan poster bertemakan Say No to Free Sex. Yang F ada penjualan pribadi, di mana kami mengadakan pertemuan tatap muka, presentasi, penyuluhan, dan juga sesi pelatihan. Dan yang terakhir ada media populer, itu yang menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, dan platform lainnya. Baik, sekian yang dapat kami paparkan mengenai bisnis prostitusi online di Kampung Gadog. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.